niat kurban mestilah ada. Sebab penyembelihan hewan kurban ada kalanya untuk dijual, ada kalanya untuk dimakan, dan ada kalanya untuk dikorbankan. Dan niat itu di hati, bukan di mulut. Makanya kita katakan, ini kambing saya, mau saya sembelih di hari Idul Adha. Apakah bermasalah? Karena saya enggak ada yang menyebutkan kurban. Tidak masalah, karena cukup di hati. Sama seperti misalnya zakat, sekalian. Yang hana pelai pegah, bak fakir miskin ketika kita berikan. Bapak, ini zakat saya tahun ini. Enggak perlu bilang. Cukup hadirkan dalam hati. Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit. Ini ada sedikit. Bukan, Pak, ini zakat saya, ini sedekah saya. Ini maksudnya perlu kita fahami, ada sebagian jamaah kalau dia bersedekah belum dibuat pengumuman di masjid, rasanya belum. Sehingga sedekah 50.000 dibuat pengumuman. Sedekah 50.000 dari Bapak Fulan. Begitu disebutkan baru mengalir air mata. Hai pakan neklik roh. Masya Allah, terasa. Itu terasa bukan sedekahnya, tapi terasa karena disebutkan namanya. Sedekah dari hamba Allah. Kalau perlu ada tabungan di mana kita taruhkan di situ uang kita, agar jangan disebutkan nama kita. Karena yang utama dalam sedekah itu adalah niatnya, dan niat itu adalah di hati. Begitu juga dengan kurban. Dianjurkan niat tersebut beriringan, dianjurkan. Jadi niat itu ketika kita berikan, ketika kita hendak bawa ke masjid, hendak kita serahkan, dan lebih baik lagi niat tersebut terus ada saat penyembelihan. Saat penyembelihan. Kemudian ini kajian ini penting walaupun hanya beberapa hal yang berkaitan dengan yang kita tanyakan. Ada sebagian kampung telepon saya, Ustaz, di kampung kami rencana korbannya sebelum subuh. Sebelum subuh. Di tanggal berapa itu? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah belum tiba waktunya kalau subuh. Karena penyembelihan hewan kurban setelah salat imam. Setelah salat pemimpin atau yang resmi. Kalau dulu kan setiap negara itu atau daerah besar ada satu salat Idul Fitri atau Idul Adha lah, berkaitan dengan kurban. Apabila selesai mereka dari khutbah, barulah mereka menyembelih hewan kurban mereka. Kalau seandainya hewan kurban disembelih sebelum selesai salat, maka tidak sah kurban yang dilakukan. Oh bukan Ustaz, sebelum subuh di tanggal 11 Zulhijjah kami lakukan penyembelihan. Dengarkan apa dikatakan oleh para ulama. Makruh menyembelih hewan kurban di malam hari. Kenapa? Ada yang mengatakan lita'abbud, memang sudah begitu, enggak bisa kita logikakan. Ada juga yang mengatakan biasanya orang yang menyembelih hewan kurban di malam hari adalah orang bakhil, enggak pengin ketahuan sama fakir dan miskin. Jadi bagaimana? Bagusnya setelah sholat subuh, lebih bagus lagi setelah isyraq, ya, kira-kira jam 7 kurang 15. Begini Ustaz, terus terang ini bukan masalah bakhil atau bukan bakhil Ustaz. Ini berkaitan dengan seringnya kita selesai urusan kurban jam 3 sampai jam 4. Yang mengurus kurban salat zuhurnya terlambat. Bahkan ada di antara mereka yang tidak salat zuhur, alasannya demi menjaga daging kurban tersebut. Tidak demikian. Kalau seandainya dia tetap ada keinginan salat, maka dia tetap akan melaksanakan salat apapun hambatannya. Dan kalau ingin disegerakan silahkan, namun baiknya setelah matahari terbit. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Berbeda dengan akikah. Akikah sebelum diberikan dimasak dulu, kurban tidak dimasak. Dan di antara fikih kurbannya juga adalah boleh menyimpan daging kurban walau lebih dari 3 hari. Ada di antara kita, Ustaz, si kurban tu kali kopi mentena dalam kulkas. Jut puhannya, Ustaz. Dulu di awal Islam atau ketika Rasulullah SAW masih hidup di Madinah Al-Munawwarah, setelah penyembelihan hewan kurban, ada sebuah kabilah datang ke Madinah. Kondisi mereka sangat lapar. Mereka pergi ke Madinah karena mereka tahu kaum muslimin di Madinah banyak melakukan penyembelihan kurban. Maka mereka datang. Di waktu itu Rasulullah SAW bersabda, jangan ada di antara kalian yang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selang beberapa waktu, beberapa tahun setelah itu, para sahabat menyampaikan demikian kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak, siapa di antara kalian yang mau menyimpan, silahkan simpan. Dulu saya larang kalian untuk menyimpan lebih dari 3 hari min ajli ad-daffah, karena kita waktu itu sedang kedatangan tamu. Kemudian Bapak sekalian, hewan kurban benar-benar milik orang yang berkorban, jangan hewan orang lain, ya. Begitu juga kalau seandainya kita ingin berkorban untuk orang lain. Di hari raya kelima, tanggal 14 Zulhijjah, seseorang bertemu dengan kita. Ustaz, alhamdulillah, ini bukan riya Ustaz ya, tapi ini sudah berlalu waktunya. Apa itu? Kemarin saya sudah berkorban, saya niatkan untuk Ustaz. Bapak sekalian, kalau kita berkorban untuk orang lain, dilihat orang lain tersebut. Anak kita, kalau anak kita masih kecil, oke, enggak perlu kita sampaikan kepada mereka. Tapi kalau anak tersebut sudah baligh, apalagi orang lain tidak ada hubungan sama kita, enggak ada hubungan nasab, mesti kita minta izin dulu kepada dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah di kampung kami ini ada berapa lembu? Ada 1 lembu kurang 1 orang. Sudah saya niatkan untuk Ustaz. Boleh Ustaz? Sudah dipotong atau belum? Belum Ustaz. Kalau begitu saya katakan boleh. Saya izinkan dan terima kasih. Jazakumullah khairan. Itu oke. Tapi kalau sudah dipotong terlebih dahulu, tidak minta izin, tidak sah kurbannya. Dalam arti nama kurban tidak berlaku di waktu itu. Tapi apakah sia-sia? Tidak. Tetap dia menjadi sebuah sedekah. Sama halnya dengan kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bolehkah kurban untuk orang meninggal dunia? Kurban untuk orang meninggal dunia itu baru dia anggap sah dalam mazhab kita kalau ada 2 hal atau 1 dari 2 hal. Yang pertama, ada wasiat. Nah, kalau bapak meninggal, kalau ibu meninggal dan kamu ada kelapangan rezeki, tolonglah korban untuk kami. Itu namanya apa? Wasiat. Meninggal orang tua kita meninggal orang tua kita, dianjurkan bagi kita untuk berkorban kalau kita memiliki kelapangan rezeki. Yang kedua, nazar yang belum ditunaikan. Orang tua kita pernah bernazar begini. Sekiranya saya sehat kembali dari penyakit ini, saya akan berkorban tahun ini. Sehat orang tua kita, tapi 3 tahun itu enggak sempat dilaksanakan kurban, meninggal dunia. Maka kita sebagai anaknya dianjurkan bagi kita untuk berkorban demi memenuhi nazar dari orang tua kita tersebut. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada nazar, bolehkah kita berkorban untuk mereka?
Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya mengikut dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak ada wasiat, tidak ada nazar, enggak sah kurbannya. Jadi bagaimana, sia-sia Ustaz? Tidak sia-sia juga, bernilai sedekah untuk mereka. Jadi tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Hanya saja namanya yang berubah, bukan kurban tapi sedekah. Kemudian dianjurkan ketika hendak menyembelih hewan kurban untuk bertakbir sebanyak 3 kali. Ini bagi bapak yang bertugas untuk memotong hewan kurban. Jadi kita bertakbir 3 kali, lalu membaca basmalah, lalu berselawat, lalu kembali bertakbir 3 kali dan membaca doa. Ini dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita panjang doanya, zikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau kita sendiri. Jadi takbir pertama 3 kali, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW, kemudian bertakbir lagi 3 kali, baru membaca doa. Ya. Ini yang terbaik. Be sampo gara-garanya hanya jadi ko. Gimana? Hanya jadi ko. Ya, dianjurkan juga menggunakan pisau yang tajam. Ini salah satu kebaikan kita. Bahkan saya mendapatkan informasi, daging itu akan bagus kalau yang menyembelih itu ahli. Bagaimana? Sekali tarik putus dalam satu nafas, maka dagingnya akan bagus. Jadi ketika direbahkan hewan kurban tersebut akan kedengaran dia bernafas. Ya. Ketika dia sedang mengeluarkan nafasnya, sebelum sempat ditarik, srop. Ya, sekali tebas. Jangan ini ke panjangnya. Enggak putus-putus. Parangnya kurang tajam. Itu menyakiti hewan kurban. Berdosa? Ya, tidak demikian. Innallaha katabal ihsan. Allah menetapkan, mewajibkan kita melakukan kebaikan dalam hal apapun juga. Dan apabila kita hendak menyembelih, hendaknya kita tajamkan pisau tersebut agar hewan sembelihan kita cepat beristirahat, tidak merasakan sakit yang lama. Jadi zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan aku kembalikan kepadamu. Terimalah dari aku. Tapi kalau kita menyembelih untuk orang lain, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Fataqabbal, maka terimalah min fulan, dari orang lain, dari orang itu. Fataqabbal min Tengku fulan misalnya, ya. Begitu. Sebut nama Allah. Ya. Bismillah, menyebut nama Allah. Zikir ini semuanya adalah menyebut nama Allah. Yang tidak boleh ketika menyembelih itu menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pada dasarnya melakukan aktivitas dengan membaca nama Allah. Jadi bismillah itu artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Ketika kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu juga sudah dikatakan menyebut nama Allah. Ada sebagian enggak mau menggunakan doa tersebut. Jadi bagaimana makannya? Bismillah. Oke juga. Ya. Jadi begitu. Yang terakhir terkait yang sering ditanyakan juga, kurban julu-julu. Kurban yang dilakukan oleh sekolah. Kurban yang dilakukan oleh pesantren. Ustaz, kami kutip dari anak, setiap anak 10.000. Sehingga terbelilah 2 ekor lembu ini. Apakah sah kurban tersebut? Kaedahnya 1 kambing untuk 1 orang. 1 lembu untuk 7 orang. Ini dapat 2 lembu.
2 lembu berarti untuk 14 orang. Sedangkan pesantren ini 1.200 orang, Ustaz. Bagaimana? Bapak sekalian, tidak bisa lebih 1 lembu dari 7 orang. Maksimal 1 lembu 7 orang. Tapi bagaimana, Ustaz? Ya udah, cari 7 orang. 2 ekor lembu berarti 14 orang. Anak-anak sekalian, ini lembu kita pilih untuk 7 orang guru kita yang terbaik. Bersorak murid-muridnya. Enggak boleh gitu, Ustaz. Saya tuh minta 10.000 itu capek sama orang tua saya. Kalau begitu kita sembelih saja di hari kurban. Jadi ini apa namanya? Bukan kurban. Jadi sedekah. Sia-sia? Enggak sia-sia, sedekah namanya. Nampakan lagi kan? Ya begitulah, itu yang terjadi. Tapi ada nilai pendidikan di situ. Bahwa kita menanamkan kepada anak bahwa setiap tiba 10 Zulhijjah kita ada melakukan penyembelihan. Maka anak ini akan terbiasa dan besar nanti pun dia teringat dengan kebiasaan tersebut sehingga dia akan melakukan penyembelihan kurban sendiri. Ustadz kami di kampung, di dusun kami ada buat arisan julu-julu kurban rencana kami untuk kurban. Berapa orang? Kami ada 21 orang, Ustadz. Setiap bulan berapa kumpulnya? 50.000. 50.000. Jadi ini bagaimana? Alhamdulillah, Ustadz, kami bisa beli 3 ekor kambing untuk hari raya Idul Adha ini. Masya Allah, bagus. Tapi perlu diingat, Bu, 3 ekor kambing hanya untuk 3 orang. Waduh, Ustadz, ini pasti bakal kacau nih. Enggak masalah, caranya begini. Dari 21 orang itu dipilih 3 orang. Dipilih 3 orang. Setelah dilakukan, setelah ditentukan mana 3 orang, ini julu-julu ini dilanjutkan sampai semuanya dapat giliran kurbannya. Berarti kalau 1 tahun 3 ekor kambing hanya untuk 3 orang, ini ada 21 orang, berarti perlu bertahan julu-julu itu sampai 7 tahun. Dan jangan ada yang berkhianat. Biasanya yang berkhianat itu apa? Saya sudah laksanakan kurban tahun ini, berarti ke depan enggak lagi. Ini enggak boleh. Sampai tuntas semuanya. Baik, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ya, insyaallah, dan saya rasa sudah jelas semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, pertanyaan Kak Abi Mendung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Apa gunanya dengar kajian kurban di sana sini sampai 1 jam kita dengar, tapi tahu aja kurban nak buat, nak pegang kurban. Yang penting lu mafhum. Nah, kita insyaallah sama-sama akan melaksanakan ibadah kurban. Dan jangan marah-marah kalau kurbannya jatuh kepada kurban wajib. Ini kadang-kadang marah, astagfirullahaladzim, pekan pancing dun. Ya, sehingga nyok aja kurban wajib. Kalau sudah terucap astagfirullahaladzim, tidak masalah sekalian. Kalau kurban wajib enggak boleh kita makan, udah itu aja. Kalau ditanya mana lebih besar pahala, kurban wajib atau kurban sunat? Dan lebih banyak pahala. Lebih besar pahala wajib atau pahala sunat? Lebih besar pahala wajib. Jadi kurban wajib lebih besar pahalanya, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Pastikan tidak ada yang meleset kepada orang lain dari daging kurban kita. Mesti kepada fakir dan miskin. Ustaz, kulit kurban kami bagaimana, Ustaz? Kalau kami bagi-bagi enggak ada yang makan. Berikan kepada fakir miskin, lalu katakan kepada fakir miskin, ini kulit untuk kalian. Kalau kalian mau jual, silahkan. Di depan pintu sana itu ada orang mau beli kulit kurban. Jadi biarlah mereka yang jualan. Jangan panitia yang jual. Karena kalau panitia yang jual, harus minta izin dulu kepada fakir miskin. Mungkin ada fakir miskin mengatakan, makanan publor roh salah ilah yang terima. Tidak setuju saya. Kenapa? Saya perlu kulit kambing tersebut, mau saya buat jaket, mau saya buat begini misalnya, ya kan? Maka
lebih baik kita berikan kepada mereka fakir miskin. Biar mereka yang kelola. Apakah mereka mau jual atau mereka mau buat kerupuk atau mau buat ini, mau buat itu, kita serahkan pada mereka sehingga kita lebih selamat.